Setelah Kodam menyampaikan terompah kepada Syekhona Khalil, Kodam bermaksud kembali ke pesantren. "Mohon pamit Kiai, saya mau kembali ke pesantren," pintas santri Kodam secara sopan dan mantap. "Iya," jawab Kiai Khalil. "Pejamkan matamu, baca wirid kesayanganmu itu," suruh Syekhona Khalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keberkahan kesehatan dan kelancaran rizki. Kita pasti pernah mendengar seorang ulama yang sedang berada dalam satu tempat yang amat jauh. Kemudian dalam waktu yang singkat sudah berada di tempat lain. Atau ulama yang sebetulnya sedang berada dalam satu majelis, namun pada waktu yang sama juga berada dalam majelis lain. Kisah-kisah seperti ini sebetulnya sangat masyhur di kalangan ulama-ulama sufi yang dianggap sebagai salah satu karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang dicintainya. Mungkin hal-hal semacam ini sangat mustahil bagi orang awam, tapi ingatlah, jauh sebelum itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga mengalami peristiwa yang besar di luar nalar, yaitu Isra Mi'raj. Dalam peristiwa tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya ribuan kilometer. Tidak hanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan diangkat pula ke langit hingga Sidratul Muntaha yang jaraknya jutaan tahun cahaya. Ajaibnya, seluruh perjalanan itu hanya dilakukan dalam waktu semalam saja. Lalu apa sulitnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan hal-hal yang sama terhadap para walinya yang dicintainya juga? Dalam hasanah keilmuan Islam, sesuatu yang bentuknya di luar nalar keumuman manusia diperbolehkan dalam konteks keistimewaan yang diberikan Allah kepada seseorang, karena sifatnya adalah pemberian. Keanehan bisa terjadi pada siapapun. Keanehan yang terjadi pada Nabi disebut mukjizat, pada wali disebut karomah, pada musuh Islam disebut istidrot, pada orang awam disebut ma'unah atau ilham. Banyak sekali kisah karomah para wali yang sudah ditulis, khususnya ulama yang bergelut dalam dunia tasawuf. Pada dasarnya, karomah adalah keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifatnya adalah fadl atau keutamaan yang tidak diberikan kepada kebanyakan manusia. Bentuk karomah wali bermacam-macam, biasanya menyesuaikan dengan kejadian yang menyertainya untuk menunjukkan kebenaran ajaran yang dianutnya. Sesuatu yang terjadi pada Nabi juga bisa terjadi pada wali, dan karomah wali bisa saja terjadi dan dikisahkan oleh Nabi. Seperti yang terjadi pada Sayyidah Maryam yang diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat ke-37, tentang hidangan yang diberikan kepada Sayyidah Maryam dari langit yang ditanyakan Nabi Zakaria. Dalam kisah ini, justru Nabi yang menceritakan kewalian dari Sayyidah Maryam. Bentuk-bentuk keanehan yang di luar nalar, logika awam dalam konteks kejadiannya, ada kalanya berkaitan dengan pengakuan seperti kenabian, kewalian, atau bahkan sihir, dan ada kalanya tidak berkaitan dengan pengakuan. Salah satu bentuk karomah adalah toyul ardi, ahlul khutwah. Dalam satu bentuk karomah adalah toyul ardi, ahlul khutwah, atau ashabul khutwah. Dalam Islam Nusantara lebih dikenal sebagai ilmu melipat bumi, yaitu kemampuan untuk memangkas jarak yang jauh dan dicapai dalam beberapa langkah atau hanya dalam kedipan mata saja. Selain wali paidi, juga dikisahkan ada beberapa ulama dan waliullah yang mengalami kejadian ilmu melipat bumi. Seperti contohnya Syekh Abdullah Al-Juyusi dan Imam Suyuti, Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun, Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Haji Hamid Pasuruan atau Mbah Hamid, dan juga Gus Dur. Dalam episode sebelumnya dikisahkan bahwa wali paidi beberapa kali mengalami kejadian ilmu melipat bumi.
yaitu ketika pertemuan pertamanya di Mekah. Kemudian dan saat dia mencoba ilmu melipat buminya yang kesasar ke kutub utara dan kutub selatan. Kala itu dikisahkan, ketika baru saja kesasar dari kutub utara ke kutub selatan, Wali Paidi singgah di Habib Pahang, Malaysia. Kala itu dikisahkan, setelah kesasar ke kutub utara dan kutub selatan, Wali Paidi melakukan sholat sunnah 2 rakaat sambil berdiri. Wali Paidi mulai membaca doanya kembali, dan celing, dia membuka matanya, dan sekarang di depannya terlihat rumah panggung terbuat dari kayu yang rasanya dia pernah melihatnya. Tidak lama kemudian keluarlah seorang tua berpeci putih dengan baju takwa dan bersarung melambaikan tangannya memanggil namanya. Sebenarnya Wali Paidi pernah ke tempat ini, makanya apa yang ada di benaknya bisa mengiringinya ke tempat ini. Waktu itu sepulang dari pertemuan Arafah, dengan tetap digandeng oleh wali India, tiba-tiba telah berdiri di depan sebuah rumah yang sangat sederhana namun bersih. Ya, rumah yang sekarang ada di hadapannya. Wali Paidi juga ingat betul suara yang memanggil namanya. Karena waktu itu beliau menyapa, "Ada hajat apa gerangan, tuanku kan berkunjung kemari." Rupanya pandangan pertama dengan rumah panggung ini cukup bisa menggerakkan diri dengan ilmu melipat buminya. Wali Paidi teringat dengan orang tua itu. Beliau adalah Habib Pahang, Malaysia, yang juga ikut pertemuan tahunan para wali kala itu. Masya Allah, ternyata aku masih kesasar lagi, batin Wali Paidi. Ia teringat ke sini bersama Kan beberapa minggu yang lalu tatkala pulang dari pertemuan tempo hari. Ia memang berniat mau berkunjung ke dalamnya Habib ini. "Mari masuk nak, jangan melamun saja di situ," ucap Habib mempersilahkan tamunya, yaitu Wali Paidi. Sambil uluk salam, Wali Paidi berdiri mendekati beliau, dan setelah mencium tangan sang Habib, Wali Paidi masuk ke dalam. "Kamu kalau riadoh suatu ilmu, seharusnya tidak boleh praktek tanpa didampingi guru. Ilmu melipat bumi itu berbahaya kalau tidak konsentrasi. Jadi nanti nggak usah dicoba lagi. Kamu naik pesawat saja dari sini ke Indonesia," ujar Habib kepada Wali Paidi. "Tapi mbah, saya nggak bawa paspor." "Tepatnya, saya belum punya paspor mbah," jawab Wali Paidi. "Makanya tolele, bumi ini milik Allah, tapi oleh manusia sudah dikapling-kapling menjadi beberapa yang mereka sebut negara. Dan masing-masing negara mengatur aturannya sendiri. Ada kartu identitas penduduk, ada paspor, dan aturan-aturan pelanggaran yang kadang justru melanggar aturan Allah itu sendiri. Karenanya nanti sampai di negerimu segera kamu urus paspor. Kemana-mana kamu harus bawa itu. Kalau begitu kamu tunggu di sini sebentar. Insya Allah Kan akan datang, karena dia sudah batin akan datang kemari." Tutup sang Habib. Menunggu guru Indianya datang, Wali Paidi sempat sholat duhur dan makan siang di rumah Habib. Setelah makan bersama dengan guru Indianya, Wali Paidi pamit pulang, yang sebelumnya telah diwejang oleh gurunya. Ilmu itu harus diikuti oleh batin yang merasa kangen pada tempat yang dituju. Untung kamu pernah berkeinginan ke dalamnya Habib Pahang. Kalau tidak, kamu bisa kesasar kemana-mana, mengikuti pikiranmu sendiri. Setelah mencium tangan kedua seniornya, Wali Paidi pamit pulang karena dia sudah kangen dengan gubuknya. Habib Pahang mengantarkannya masuk ruangan untuk take off. Namun Wali Paidi menggeser ke pintu luar untuk mengambil sepatunya yang tadi dilepas ketika masuk rumah. Sekali lagi, Habib mengantarkan ke ruang khusus sambil menepuk-nepuk pundak Wali Paidi. "Ingat nak Paidi, setelah sampai rumah segeralah menjalankan amanah yang dibebankan kepada kita semua. Selain manusia, jin juga makhluk Allah yang bisa merusak bumi. Mereka bisa menggiring manusia untuk berbuat kerusakan. Karenanya setelah sampai di daerahmu, segeralah berbuat dan jangan sering iseng ngelencer. Ingat pesan pimpinan, kita harus mencegah perbuatan merusak bumi." Wali Paidi mengangguk dan setelah mencium tangan Habib, celing, Wali Paidi sudah berada di gubuk dekat musolahnya sendiri di rumahnya. Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun juga mengalami kejadian melipat bumi.
Diceritakan dari Kiai Haji Fadlan Musyafa bahwa Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun dalam suatu waktu pernah mengunjungi Luxor, Mesir. Kemudian tiba-tiba beliau meminta kodamnya yang pada saat itu adalah Kiai Haji Fadlan Musyafa untuk berziarah ke Imam Syazili. Padahal makbarah Imam Syazili terletak di perbatasan Mesir dan Sudan yang jaraknya ratusan kilometer atau sekitar 6 jam jika ditempuh dengan kendaraan darat dari Luxor. Sedangkan pada saat itu pesawat yang dipesan untuk kembali ke Kairo akan take off pukul 8 malam. Tapi karena ketakziman Kiai Fadlan, beliau tetap mengiyakan dan tidak berani menolak perintah Mbah Mun tersebut. Kemudian berangkatlah rombongan menuju makbarah Imam Syazili dan tiba di lokasi hampir maghrib. Jika dilihat dari waktu yang tersisa, rasanya sangat tidak mungkin bisa sampai di bandara pukul 7 malam. Namun Mbah Mun dengan tegas menyatakan bahwa mereka akan sampai di bandara tepat waktu. Dan disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya melalui karomah Mbah Mun. Setelah menyelesaikan doanya, rombongan Mbah Mun bergegas pulang dengan mengendarai mobil. Anehnya, perjalanan pulang tidak sama waktunya dengan ketika berangkat. Cepat sekali, seolah-olah mereka sedang mengendarai buruk. Sehingga hanya butuh 2 jam untuk sampai di bandara untuk kembali ke Kairo. Cerita seperti Mbah Mun ini sebetulnya banyak terjadi pada wali-waliullah yang lainnya. Hanya saja yang mengalami hal tersebut tidak sepopuler beliau sehingga tidak terpublikasikan dengan baik. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi pernah menyebutkan karomah ini dalam pembahasan Poyul Ardi atau melipat bumi. Beliau mengatakan, melipat itu ada 2 macam, yaitu yang sifatnya kecil dan besar. Adapun yang kecil itu adalah melipat yang dilakukan oleh ulama-ulama sufi dengan cara dilipatnya bumi untuk mereka dari wilayah bagian timur hingga wilayah bagian barat dalam satu waktu. Sedangkan melipat dalam arti besar adalah melipat sifat-sifat nafsu. Syekh Misbah bin Zain Al-Musyafa menerangkan bahwa yang dimaksud oleh Syekh Abdul Abbas mengenai melipat sifat-sifat nafsu diantaranya seperti berambisi menjadi guru thariqah, menjadi guru publik, menjadi tokoh publik, nafsu terhadap kepemilikan dunia, dan bahkan mengejar karomah-karomah yang belum layak ia miliki. Wallahu a'lam bishawab. Imam As-Suyuti juga pernah merasakan pengalaman melipat gandakan bumi bersama gurunya. Jarak yang ditempuh dari Mesir ke Mekah pun hanya 7 langkah. Untuk memangkas jarak yang jauh yang dicapai dalam beberapa langkah atau hanya dalam kedipan mata saja. Imam Suyuti juga pernah merasakan pengalaman melipat bumi bersama gurunya. Jarak yang ditempuh dari Mesir ke Mekah pun hanya 7 langkah saja. Imam Suyuti yang bernama asli Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakar bin Muhammad Sabit Khidir merupakan ulama yang hidup pada abad ke-9 Hijriah. Kehidupan beliau banyak dihabiskan di Kairo, Mesir. Pencarian ilmu beliau lakukan sampai ke Hijaz, Syam, Yaman, India, dan Maroko. Dan ini juga yang menempa beliau sampai menjadi ulama yang masyhur. Karangan beliau disebutkan dalam Tarikh Mesir mencapai 600 buku, dan buku beliau sangat fenomenal adalah Tafsir Jalalain yang merupakan kolaborasi dengan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau dimakamkan di Kairo di komplek pemakaman yang diberi nama Muqabir Sayyidi Jalal sebagai penghormatan kepada beliau. Pengalaman Imam Suyuti dimulai ketika beliau berkunjung ke Syekh Abdullah Al-Jayusi pada waktu Qailullah. Secara mengejutkan, Syekh Abdullah Al-Jayusi menawarkan kepada Imam Suyuti untuk sholat asar di Masjidil Haram, tetapi dengan syarat peristiwa harus disimpan sampai dia meninggal. Syekh Abdullah Al-Jayusi meminta Imam Suyuti untuk memejamkan mata saja. Lalu Syekh Abdullah Al-Jayusi memegang tangan Imam Suyuti sambil berjalan. Lalu Syekh Abdullah Al-Jayusi memegang tangan Imam Suyuti sambil berjalan sebanyak 27 langkah. Seketika itu juga kedua orang ini sudah berada di pintu makam Ma'la. Syekh Abdullah Al-Jayusi mengajak Imam Suyuti untuk berziarah ke makam Sayyidah Khadijah dan beberapa sahabat yang dimakamkan di Ma'la.
Usai berziarah, Syekh Abdullah Al-Juyusi dan Imam Suyuti tawaf kudum, minum air zam-zam, dan berzikir di belakang makom Ibrahim sambil menunggu sholat asar. Keanehan yang terjadi ketika banyak orang-orang Mesir yang melakukan umroh tidak mengenali kedua ulama ini. Padahal kedua ulama ini sangat masyhur di Mesir. Setelah sholat asar, Syekh Abdullah Al-Juyusi menawarkan kepada Imam Suyuti untuk tinggal di Mekah sampai musim haji datang atau ikut pulang. Tetapi Imam Suyuti lebih memilih untuk pulang. Perjalanan pulang dengan melipat bumi pun dimulai dari pintu kuburan Ma'la. Dengan meminta Imam Suyuti untuk memejamkan mata dan ditarik sambil berjalan 7 langkah. Ketika mata Imam Suyuti terbuka, keduanya sudah berada di dekat desanya Syekh Abdullah Al-Juyusi. Wallahu a'lam bishawab. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga diyakini memiliki kemampuan seperti ini. Kesaksian ini diceritakan oleh Nuruddin Hidayat, santri Gus Dur di pesantren Ciganjur. Beliau menuturkan, suatu ketika Gus Dur melakukan perjalanan dari Garut ke Jakarta. Seusai menghadiri sebuah acara PKB, jalur yang ditempuh adalah jalur puncak yang medannya berliku-liku, naik turun, dan jalan yang sempit. Namun perjalanan yang seharusnya ditempuh selama 5 jam ini ternyata hanya perlu waktu sekitar 3 jam. Cerita tentang adanya ilmu melipat bumi juga dituturkan oleh Ketua PBNU, Kiai Haji Abbas Muin. Tetapi pada sosok Kiai Haji Asgari atau lebih populer dengan sebutan Mbah Mangli, mursyid Thariqah Qadiriyah Wanaksabandiah di Magelang yang juga pendiri asrama pendidikan Islam di Magelang yang santrinya berasal dari seluruh Indonesia. Banyak orang meyakininya sebagai seorang wali karena berbagai karomah yang dimilikinya. Kiai Abbas menuturkan, beredar cerita luas tentang perilaku Kiai ini ketika menghadiri rapat di suatu tempat. Orang-orang yang berangkat naik mobil terlebih dahulu, sementara Mbah Mangli berangkat belakangan. Tetapi beliau lebih cepat sampai di tempat tujuan daripada yang naik mobil. Boleh percaya, boleh tidak. Mitos tentang ilmu melipat bumi ini juga terdapat dalam kisah Wali Songo. Saat mengundang rapat, Sunan Bonang menggunakan beduk untuk memanggil para wali yang tersebar di berbagai lokasi di tanah Jawa. Ketika mendengar suara beduk itu, para wali-wali lainnya menggunakan ilmu melipat bumi agar cepat sampai di tujuan. Ilmu melipat bumi termasuk hasanah keilmuan yang dimiliki para ulama dan waliullah. Kiai Haji Hamid Pasuruan sudah luas dikenal punya ilmu khusus ini. Tentu saja bukan untuk menunjukkan kegagahan, tapi ilmu melipat bumi digunakan Kiai Hamid Pasuruan memang karena kebutuhan. Satu sisi harus tetap ibadah, di sisi lain terus layani umat. Sepanjang hayatnya, beliau, Kiai Hamid Pasuruan, dikenal sosok yang tawadu, tak pernah memperlihatkan luasnya ilmu yang dimilikinya. Kala itu dikisahkan, ilmu melipat bumi Kiai Hamid yang disaksikan santrinya dari Blitar. Dikisahkan, Kiai Haji Mursyidi Blitar, santri Kiai Hamid pada awal tahun 80-an melaksanakan ibadah haji. Pada saat sholat Jumat di Masjidil Haram, tanpa sengaja berkenalan dengan seorang syekh dari Baghdad yang bernama Syekh Hasan. Keduanya sama-sama fasih berbahasa Arab. Makanya keduanya terlibat diskusi santai yang menarik. Apakah Anda kenal dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan? Tiba-tiba Syekh Hasan bertanya ke Kiai Mursyidi. Karena terkait sang guru, Kiai Mursyidi tentu penasaran dengan itu. Pasalnya, Kiai Hamid Pasuruan dipahami belum pernah ada cerita pergi ke Baghdad. Beliau itu guru kami yang masyhur kealimannya. Ya Syekh Hasan, dari mana Anda mengenal Kiai Hamid? Kata Kiai Masyhuri sekaligus bertanya. Saya kenal baik dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan, sebab beliau selalu hadir pada acara haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad, tegas Syekh Hasan. Syekh Hasan melanjutkan, saat di Baghdad Kiai Hamid selalu bermalam di rumahnya, dan itu rutin setiap tahun dilakukan. Kiai Mursyidi tentu penasaran dengan fakta ini. Beliau yakin Syekh Hasan tidak mungkin berbohong, apalagi sampai menginap di rumahnya. Saya nitip salam ya sama Kiai Hamid. Saya menunggu kedatangan Kiai Hamid pada Syekh Haul Abdul Qadir Jailani, pada haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tahun depan. Pungkas Syekh Hasan sebelum mengakhiri pertemuan. Saat tiba di tanah air, Kiai Marsyudi segera sowan kepada guru tercinta.
yaitu Kiai Hamid Pasuruan. Sampai di rumah sang guru, Kiai Mursidi merasa Kiai Hamid tidak hendak menyampaikan sesuatu. "Nak Mursidi, jangan cerita ke siapa-siapa ya kalau ketemu Syekh Hasan. Salam sudah saya terima, mohon jangan cerita siapa-siapa," pesan Kiai Hamid. Waktu berjalan sampai akhirnya Kiai Hamid wafat. Kiai Mursidi akhirnya memberanikan diri mengisahkan peristiwa itu kepada Kiai Idris Hamid, putra sang guru, sekaligus konfirmasi perihal Kiai Hamid yang selalu datang ke Khaul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad. "Abah belum pernah pergi jauh kemana-mana, kecuali pada saat melaksanakan haji," kata Kiai Idris. Kiai Haji Mursidi tercekat, merenung sangat dalam. Sang guru memang sosok waliullah yang masyhur di penjuru dunia, katanya dalam hati. Karomah ilmu melipat bumi berikutnya disampaikan oleh salah seorang murid Maulana Syekh bernama Ustadz Haji Ahmad Soleh, asal Montong Baan, Lombok Timur. Dan contoh dalam kisah ini disarikan dari buku yang berjudul Orang Maroko Itu Sembuh di Lombok, yang isinya sebagai berikut. Suatu ketika, pengajian umum Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid diselenggarakan di suatu tempat di wilayah Kecamatan Keruak, Lombok Timur. Dan saat itu pengajian seusai menjelang sholat maghrib tiba. Sementara bagi Maulana Syekh merupakan kebiasaan bagi diri beliau dalam sholat maghrib di awal waktu dan bertempat di kediamannya di Bermi Pancor. Oleh karena itu, setelah pengajian usai, beliau segera mengajak sopir untuk berangkat. "Ayo kita berangkat," seru Maulana Syekh kepada supirnya. Lalu berangkatlah beliau beserta rombongannya. Dan suatu hal yang unik terjadi adalah ketika berangkat dari wilayah Keruak sudah terdengar suara muadzin di sebuah masjid yang saat itu baru memulai membaca pendahuluan adzan maghribnya dengan membaca Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Ayat yang awalnya "Innallaha wa malaikatahu" dan seterusnya. Begitu sampai di wilayah Rensing, muadzin di wilayah ini juga baru memulai membaca pendahuluan adzan maghrib seperti yang sebelumnya. Selanjutnya ketika rombongan sudah sampai di wilayah Sakra, kemudian Rumbuk dan Songa, muadzin masih juga baru mulai membaca pendahuluan adzan maghrib seperti dijelaskan sebelumnya. Demikian juga setelah sampai di kediaman beliau di Pancor. Ternyata muadzin masih baru mulai juga dengan membaca pendahuluan adzan maghrib tersebut. Subhanallah. Dengan memperhatikan sekelumit cerita di atas, maka kita dapat menemukan sesuatu hal yang aneh dalam perjalanan Maulana Syekh tersebut. Di mana perjalanan yang biasa ditempuh jika normal dengan tanpa hambatan dari wilayah Kecamatan Keruak sampai dengan Pancor itu adalah 30 menit dan bahkan lebih dari itu. Namun demikian, bagi Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dan rombongan yang mengikutinya, perjalanan tersebut ditempuh hanya dalam hitungan beberapa detik saja. Sehingga kebiasaan sholat maghrib di awal waktu di kediaman beliau tetap seperti biasanya. Dan dapat kita bayangkan, jika saja rombongan tersebut dengan tanpa Maulana Syekh, maka bisa saja sholat maghribnya kebablasan alias terlambat. Karena sampai di Pancor sudah adzan untuk sholat isya. Dan inilah gambaran karomah melipat bumi yang ada pada diri beliau, Maulana Syekh. Kejadian melipat bumi berikutnya justru dialami oleh salah seorang santri bodoh, murid dari Mbah Khalil Bangkalan. Kala itu dikisahkan bahwa santri tersebut bisa melipat bumi hanya dengan wiridan singkat. Dalam tradisi pesantren, hubungan antara guru dan santri kadang begitu kuat. Hal itu karena keikhlasan guru dan kepatuhan santri tersebut. Di antara santri di pesantren bimbingan Syekhona Khalil Bangkalan, terdapat santri yang memiliki cara tersendiri dalam mewujudkan pengabdiannya. Santri itu begitu totalitas dalam melayani guru di pesantren tersebut, sehingga ia tidak sempat belajar ilmu agama. Biasanya setiap pesantren memiliki santri seperti itu. Para santri menyebutnya kodam. Dalam keseharian seorang kodam membantu apa saja, seperti menggendong putra Syekhona Khalil, membawakan kitab, mengantar surat, serta memijat kaki Syekhina Khalil Bangkalan.
Pada suatu hari dalam suasana santai, Syekhona Khalil Bangkalan memanggil Kodam. "Kodam, apakah kamu sudah sholat asar?" tanya Syekhona Khalil Bangkalan. "Belum Kiai, saya belum bisa sholat," jawab Kodam dengan polosnya. "Apa kamu bisa baca dan hafal surat Al-Fatihah?" lanjut Syekhona Khalil. "Belum Kiai," jawab Kodam lagi. "Loh, biasanya apa?" tanya Syekhona Khalil kembali dengan arif dan pelan. "Saya hanya hafal bacaan kesukaan saya Kiai," jawab santri Kodam. "Apa itu nak?" tanya Syekhona Khalil Bangkalan penasaran. "Beton 10 ekalak setong kari songo, Allahu Akbar." Yang artinya beton 10 diambil 1 sisa 9, Allahu Akbar. Jawabannya mantap dengan logat bahasa Madura yang kental. Beton adalah biji nangka sebesar kelereng. "Iya sudah, itu saja yang dipakai untuk sholat," tegas Kiai nampak serius. "Terima kasih Kiai," jawab santri Kodam dengan wajah ceria. Salah satu kebiasaan Syekhona Khalil Bangkalan yaitu memakai terompah kayu. Orang Madura menyebutnya bagia. Terompah bagia adalah sandal yang terbuat dari kayu, yang tidak bertali sebagai pengikatnya. Hanya sebuah pentolan yang diselipkan antara jempol kaki dan jari telunjuk. Kemanapun Syekhona Khalil Bangkalan pergi, Kodam selalu mengikuti. Di dalam banyak hal, tugas Kodam menyertai Syekhona Khalil, bahkan hanya untuk membalikkan posisi terompah Syekhona Khalil Bangkalan ketika dilepaskan. Sehingga siap jika sewaktu-waktu dipakai oleh kiainya itu. Suatu saat, Syekhona Khalil Bangkalan bermaksud umroh ke Mekah. Santri Kodam diserahi untuk menjaga pesantren. Setelah keberangkatan Syekhona Khalil Bangkalan ke Mekah, keamanan pesantren ditangani oleh santri itu. Pada suatu malam, santri Kodam meronda pesantren. Setelah melewati pintu rumah Syekhona Khalil Bangkalan, santri Kodam melihat terompah Syekhona Khalil. "Wah, kasihan, Kiai terompahnya tertinggal," pikir santri Kodam. Bagaimana caranya mengantarkan ke Mekah? Tiba-tiba angan-angan itu muncul di benaknya. Akhirnya dengan berbekal tekad tawakal dan cinta, santri Kodam masuk ke kamar pondok lalu mengambil tasbih. "Beton 10 ekalak setong kari songo," desahnya berulang-ulang. Di Mekah pada waktu itu, Syekhona Khalil Bangkalan baru menyelesaikan tawaf. Kemudian Syekhona Khalil melaksanakan sholat di Makom Ibrahim. Beberapa saat setelah menunaikan sholat, tiba-tiba santri Kodam ada di sampingnya. "Kiai, ini terompahnya yang tertinggal," sapa santri Kodam dengan sopan. "Loh, ini yang saya cari," kata Syekhona Khalil datar. Setelah Kodam menyampaikan terompah kepada Syekhona Khalil, Kodam bermaksud kembali ke pesantren. "Mohon pamit Kiai, saya mau kembali ke pesantren," pintas santri Kodam secara sopan dan mantap. "Iya," jawab Kiai Khalil. "Pejamkan matamu, baca wirid kesayanganmu itu," suruh Syekhona Khalil. "Beton 10 ekalak setong kari songo." Bibirnya bergerak-gerak mengucapkan itu berulang-ulang. Hanya sekali ucap seperti menembus ruang dan waktu, tiba-tiba santri Kodam berada dalam kamar pondok pesantren kembali di Bangkalan. Sungguh menakjubkan. Demikian kisah santri pondok Syekhona Khalil Bangkalan yang mampu melipat bumi. Semoga bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kisah ini diriwayatkan oleh Kiai Haji Hafid Abdullah, cucu Kiai Haji Abdul Karim, saat haul Kiai Haji Abdul Karim di bulan Ramadan. Ketika masih anak-anak, Kiai Hafid pernah diajak sang kakek Kiai Abdul Karim ke pondok mendiang gurunya Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura. Menjelang maghrib beliau pamit keluar pondok untuk pulang ke Lirboyo Kediri selepas maghrib. Beliau menyempatkan diri sholat maghrib berjamaah di sana, kemudian turun dari masjid langsung pulang menuju Lirboyo. Bersama sang cucu, kondisi sudah mulai gelap. Beliau tidak bisa mengenali lingkungan sekitar perjalanan. Namun tiba-tiba
sadar mereka berada di belakang rumah kakek, di pohon asam besar di Lirboyo. Sang kakek berpesan, kejadian ini jangan diceritakan sepanjang beliau masih hidup. Ternyata waktu pun belum masuk untuk sholat Isya. Kemudian Kiai Haji Abdul Karim sempat menjadi imam sholat Isya di Masjid Lirboyo. Itulah kisah melipat bumi yang dialami oleh Kiai Haji Hafid Abdullah, cucu Kiai Haji Abdul Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.